Mencari tahu. Selama operasi dadakan yang dilakukan Leon untuk Suryono, Sila malah sibuk dengan pekerjaannya memanen padi dan menumbuknya, lalu menjualnya di hari itu juga. Sila juga berdagangan kue dan sayur-sayuran hasil panennya selama ini. Tapi walau begitu Sila hanya memegang uang 10 juta hari ini. Apa segini cukup untuk biaya papa? Gumam Sila melihat hasil uang panen padinya. 2 hari Sila tidak bisa datang ke rumah sakit. Ia kini berlari terburu-buru ke rumah sakit dan mencari dokter Leon. Sila tahu nama dokter itu dari name tag-nya. Dokter, Sila berlari ke kantin rumah sakit dan celingukan mencari Leon. Leon bangkit seketika membawa satu nampan makan siangnya. Hei, Leon melambai. Sila berlari dengan tangannya yang kotor, begitu juga wajahnya. Ia tidak peduli penampilannya, tapi mengapa menatap Sila yang seperti itu begitu memukau? Apa pesona gadis cantik ini hingga dokter Leon mau melibatkan diri dengan menjamin biaya rumah sakit untuk pasien bernama Suryono? Bagaimana keadaan papa saya, dok? Tanya Sila terengah-engah seperti habis berlari berpuluh-puluh meter jauhnya. Alhamdulillah, pasien berhasil kami selamatkan, jawab Leon dengan senyuman. Sila terduduk seketika hingga Leon panik juga ikut duduk di hadapan Sila. Terima kasih dokter, terima kasih. Saya akan ganti semua biayanya dokter, tapi saya mohon KTP saya jangan sampai hilang ya, kata Sila membuat Leon menjatuhkan rahangnya seketika. Kak, KTP, beo Leon dengan nada tak percaya. Iya dokter, saya bekerja keras untuk mendapatkan uang. Lihatlah uang yang saya dapatkan, ditambah tabungan uang jajan yang diberikan papa saya untuk beli skincare. Sila mengeluarkan tas kain dan menunjukkan hasil pencariannya. Dokter Leon terduduk lemas seketika. Ia tidak menyangka gadis kecil ini bekerja keras untuk mendapatkan uang. Jika dikatakan ia benar-benar takjub dengan kegigihan gadis ini demi menebus KTP-nya. Lalu bagaimana skincare-mu? Tanya Leon tergagap. Saya tidak pakai skincare dokter. Saya hanya memakai bahan alami dari alam saja. Ini uangnya dokter. Sila menyerahkan tasnya ke Leon sambil tersenyum lebar. Dokter Leon menerima tas itu dengan pandangan linglung. Ia merasakan banyak sengan cintanya di masa depan, yaitu saat banyak pria yang akan berusaha mendapatkan hati gadis kecil pekerja keras ini. Saya boleh ketemu papa saya, dokter? Tanya Sila berbinar memegang lengan dokter Leon. Leon melihat tangan Sila. Sila melihat tangannya lalu segera ia melepaskannya karena tangannya sangat kotor. Maaf dokter, tangan saya kotor ya? Jangir Sila mengusap-usap telapak tangannya di bajunya kini. Leon terkagak untuk pertama kalinya ia tertawa tanpa beban. Selama ini ia hanya tersenyum dan tertawa untuk menghibur pasien dan lainnya. Tapi saat bersama Sila ia benar-benar merasa lebih bermakna. Sila menemui Suryono di dalam ruang inap. Papa, sapa Sila tetap ceria seperti biasa. Suryono perlahan membuka matanya dan melihat ke arah Sila. Nah, Papa jangan mikir apa-apa dulu ya. Papa harus sehat jika Papa memang sayang sekali sama Sila. Pinta Sila memelas. Suryono memejamkan matanya lalu hendak berbicara lagi tapi Sila menggelengkan kepalanya pelan. Besok siang kita harus ke kota naik pesawat, Pak. Sila sudah mengurus biaya rumah sakit dan tiket pesawatnya. Dokter Leon telah banyak membantu Sila. Sila? Dokter Leon? Beo Suryono. Iya, Pak. Pokoknya Papa jangan mikir apa-apa ya. Papa harus kemo di Jakarta lalu kita kembali lagi ke desa ini ya. Sila mohon Papa jangan keras kepala. Rengek Sila mengelus kepala Suryono. Pria berumur 47 tahun itu hanya bisa menahan tangisnya. Maafkan Papa, nak. Kenapa Papa harus minta maaf? Tanya Sila tak senang. Papa ingin membuat hidupmu bahagia walau kita tinggal di desa terpencil. Tapi pada akhirnya Papa juga menjadi beban untukmu, nak. Suryono. Papa jangan ngomong begitu. Papa mau buat Sila sedih. Selama ini Papa sudah membesarkan Sila dengan baik. Sekarang Sila akan mengganti kebahagiaan Sila selama 13 tahun ini untuk Papa. Jelas Sila dengan serius. Suryono tak ingin merepotkan putrinya, tapi Sila memaksa. Suryono keras kepala, tapi Sila yang manja juga bisa keras kepala. Tidak ada yang bisa mencegah atau bahkan menyalahnya.
Dr. Leon ikut ke kota membawa Suryono dan Sila ke Bandara Sumatera Barat. Ia ikut ke kota untuk mengurus sesuatu. Sila tidak pernah naik pesawat tapi tidak membuatnya terlihat norak. Ia fokus merawat Suryono hingga Dr. Leon benar-benar mengagumi karakter Sila yang cekatan, pekerja keras, dan sangat menakjubkan. "Maaf, boleh saya meminta nomor ponselmu?" tanya seorang bule dalam bahasa Inggris ke Sila. Sila melihat pria itu sejenak lalu menggelengkan kepalanya sambil menangkupkan kedua tangannya pertanda dirinya tidak bisa diganggu. Ia melihat ke arah Suryono yang memejamkan matanya. Leon hendak berdiri dan menolak tegas pria itu, tapi cara penolakan Sila benar-benar natural dan tidak menyakiti siapapun. Hingga Leon lega saat bule itu kembali duduk memperhatikan Sila yang fokus merawat pria parubaya di depan Sila. Kecantikannya itu memang sangat mematikan. Batin Leon yang mengakui wajah Sila berbahaya. Hanya butuh waktu 1 jam bagi mereka tiba di Bandara Jakarta. Bila naik bus akan butuh waktu 3 hari dan 2 malam dalam perjalanan ke kota Jakarta. Sila menemani Suryono masuk ke ruang inap rumah sakit besar di kota Jakarta. Dr. Leon disambut ramah oleh para suster dan dokter yang ada di rumah sakit itu. "Berapa nomor rekening dokter?" tanya Sila serius tiba-tiba. "Untuk apa?" tanya Leon balik. "Saya tahu biaya rumah sakit di sini tidak murah, Pak Dokter. Sekali kemo membutuhkan uang berjuta-juta. Saya akan cari pekerjaan dan mencicil hutang-hutang saya ke dokter," jelas Sila. Leon menganga lebar, "Tapi uang yang kamu berikan sudah jauh lebih cukup." "Saya bukan gadis bodoh, dokter. Kepercayaan dan kebaikan dokter pada saya tidak akan saya kecewakan sama sekali," jelas Sila. Leon tidak bisa mengelak lagi saat Sila tahu biaya rumah sakit pengobatan Suryono memang sangat besar. Sila benar-benar gadis kecil yang sangat menarik di mata Leon. Sila nekat keluar dari rumah sakit mencari pekerjaan di mana-mana dengan modal ijazah SMA-nya yang baru saja dicetak olehnya. "Di mana lagi aku dapat pekerjaan dengan gaji yang fantastis?" gumam Sila bertanya-tanya dalam hati. Sila melihat heels berserak di dekat tong sampah. Ia mendekat seolah tertarik dengan benda itu lalu memasang heels itu di kakinya sendiri. Tidak diduga heels itu pas sekali dengan ukuran kaki Sila. "Apa melamar pekerjaan harus memakai benda runcing ini?" gumam Sila memperhatikan benda yang kini sedang dijinjing olehnya.